Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di CISP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP 2021 semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti yang teman-teman ketahui semua bahwa rekrutmen atau pendaftaran ASN 2021 baik itu CPNS maupun P3K sudah dibuka ya. Dan masih berlangsung nih kalau tidak salah sampai tanggal 21 di bulan ini. Gimana nih teman-teman? Apakah semuanya berjalan lancar? Sudah resume atau masih di tahap upload syarat pemberkasan? Semoga lancar semuanya ya dan dimudahkan karena ini benar-benar tahap pertama, tahap sebelum teman-teman semuanya bertanding nantinya jadi harus lolos gitu. Semoga dilancarkan teman-teman sekali lagi dan nanti ketika pelaksanaan tesnya dimudahkan dan dilancarkan sehingga bisa lulus dan juga dilancarkan dalam tahap pemberkasan nantinya sehingga dapat NIP 2021. Amin amin ya robbal alamin. Oke, karena sudah mulai dibuka pendaftarannya artinya untuk pelaksanaan tes tidak lama lagi dan itu tiba-tiba saja besok tes gitu aja ya. Gimana persiapan semuanya? Apakah udah mulai menguasai materi atau gimana nih teman-teman? Semoga udah mulai tambah ya pemahamannya. Nah, untuk bantu teman-teman nih yang belum join di CISPI Bimbel untuk Bimbel P3K 2021 untuk guru kelas ya, silahkan teman-teman bisa daftar dan bisa join di Cibi. Nanti bisa kepoin ya, ada syaratnya atau ada kontak personnya nanti di deskripsi box. Bisa lihat saja di situ dan bisa chat langsung. Oke, kali ini kita akan bahas tentang pedagogik ya, pedagogik untuk semua guru nih. Jadi bisa untuk semua guru. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja yuk kita simak. Let's go! Oke, langsung kita ke soal nomor 1. Melaksanakan pembelajaran yang melandasi penerapan metode ilmiah merupakan pembelajaran kurikulum K13. Dengan memperhatikan penerapan tersebut, pembelajaran yang baik bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum K13, yaitu, kurikulum 2013, berarti sesuai yang kita pakai sekarang ya, teman-teman. Jadi, manakah di opsi yang penerapan pembelajaran yang baik untuk peserta didik sesuai dengan kurikulum 2013. Seperti yang teman-teman tahu semuanya bahwa memang di kurikulum 2013 ini lebih mengedepankan kepada keaktifan peserta didik. Begitu ya. Yang A, peserta didik melakukan proses diskusi dalam pembelajaran. Oke, kita garis bawahi di sini ada diskusi. Nah, boleh ya, karena memang di kurikulum 2013 itu harus banyak diskusi gitu. Jadi anaknya itu lebih aktif lagi dengan diskusi dan nanti bisa memecahkan masalah, kurang lebih begitu ya. Yang B, peserta didik mendengarkan penjelasan guru. Memang ada juga sih, tetap nantinya ada juga metode ceramah dari guru karena bagaimanapun walaupun peserta didiknya yang aktif, kita sebagai guru itu fasilitator, tapi tetap pastilah ada penjelasan dari guru gitu ya. Ini bisa ada sih penjelasan dari guru, tetapi lebih banyaknya ke keaktifan peserta didik itu sendiri. Jadi kita bisa eliminasi opsi yang B, karena kurang tepat walaupun tetap saja ada penjelasan guru itu tadi ya. Yang C, peserta didik mengolah data dalam serangkaian aktivitas fisik dan juga pikiran. Oke, boleh di sini ada kata-kata mengolah data, ada aktivitas fisik dan juga pikiran ya. Lanjut ke opsi yang D. Di sini peserta didik mengerjakan lembar kerja siswa. Oke, nah lembar kerja siswa itu bisa juga sih, tapi dia lebih ke konvensional ya. Kalau kita kan biasa sebagai guru kalau konvensional kita ceramah, habis itu kerjakan ya LKS halaman sekian sampai sekian. Nanti kita koreksi. Nah, seperti itu. Tidak ada salahnya sebenarnya, tapi untuk kurikulum 2013 ini masih kurang tepat ya, teman-teman.
karena sebaiknya memang tidak hanya mengerjakan LKS saja, tapi lebih sekali lagi ya, lebih ke keaktifan siswa. Bagaimana siswa itu menemukan sendiri, misalkan menemukan rumus atau yang lain sebagainya. Jadi sebelum mengerjakan itu siswa paham dulu gitu. Lanjut yang E di sini. Peserta didik berkunjung ke perpustakaan. Nah, bisa juga karena dengan berkunjung ke perpustakaan berarti nanti banyak referensi yang didapat ya. Tapi sekali lagi kalau hanya berkunjung ke perpustakaan itu kadang kurang menimbulkan minat dari peserta didik dan peserta didiknya juga masih kurang aktif nih teman-teman. Daripada ke perpustakaan, malah langsung saja dengan kontekstual. Misalkan ya disesuaikan dengan materinya ya, bisa ke halaman sekolah atau mengunjungi apa gitu, lingkungan sekitarnya gitu ya. Jadi ini masih kurang tepat. Kurang tepat jika kita sesuaikan dengan soal tadi, maka langsung bisa kita eliminasi. Nah, di sini kita menyisakan opsi yang A dan juga yang C. Mana sih yang lebih tepat? Kalau opsi yang A, dia hanya melakukan diskusi. Sementara yang C di sini ada kata-kata yang dia mengolah data dengan ada aktivitas fisik dan juga pikiran. Jadi selain dia aktif benar-benar aktif dengan banyak kegiatan di situ dan juga aktif dengan berbagai pemikiran yang disampaikan. Jadi ini lebih kompleks lagi. Tidak hanya kalau diskusi mungkin dia hanya pikirannya saja ya, kurang ada aktivitas fisiknya. Jadi karena ini lebih kompleks, lebih sesuai lagi, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Untuk soal nomor 1. Lanjut ya. 2. Seorang guru mempresentasikan materi yang diajarkan dengan menggunakan PowerPoint, ya, dengan PPT. Sebaiknya yang memuat materi PowerPoint itu adalah, jadi di sini guru pakai PowerPoint, lalu menjelaskan kepada peserta didiknya ya tentang materi yang ada di PowerPoint. Nah, sebaiknya yang disampaikan di PPT itu apa saja gitu. A. Materi seluruhnya. B. Ringkasan materi. C. Esensi materi itu sendiri. D. Esensi materi dan penjelasan. E. Gambar dan juga penjelasan. Jadi di sini jelas ya kalau opsi A langsung bisa kita eliminasi gitu. Karena PPT itu seyogianya ketika kita menjelaskan kepada peserta didik lewat PPT itu kan hanya poin-poinnya saja. Sementara nanti untuk penjelasannya bisa kita sampaikan atau nanti kita pancing peserta didiknya supaya aktif lagi. Bisa seperti itu ya. Makanya untuk opsi A, jelas kalau materi utuhnya atau seluruhnya ya kita tinggal baca doang gitu kan ya. Lalu untuk B, ringkasan materi. Bisa juga sih ringkasan materi, tapi saya pikir ini belum tepat. Karena untuk ringkasan materinya nanti bisa di akhir, silakan anak-anak nanti membuat rangkuman atau ringkasannya. Nah, itu juga bisa salah satu tugasnya, sehingga anak-anaknya nanti memperhatikan gitu, karena diminta untuk meringkas. Yang C, esensi materi. Nah, ini boleh nih teman-teman esensinya. Jadi, esensi materi di situ kan artinya poin-poinnya saja yang kita tulis. Ya, artinya materi itu tentang apa sih poin pentingnya di situ yang kita tuliskan di PPT secara menarik. Esensi di sini bisa berarti ada gambarnya, bisa ada tulisannya, yang penting poin-poinnya saja gitu kan ya. Lalu kita bisa pancing dari situ peserta didiknya, boleh nih nanti misalkan siapa Rudi nanti disuruh menjelaskan, menurutmu kira-kira gambar seperti ini sesuai nggak sih dengan dengan yang seharusnya diterapkan oleh anak di kelas. Nah, seperti itu kan jadi mungkin nanti anaknya yang berkembang pemikirannya, anaknya yang menjelaskan. Mungkin kalau penjelasan anak itu nanti bertentangan atau tidak sesuai, timbullah diskusi di situ. Itu ya. Lalu yang D. Nah, di sini jelas ada kata penjelasan. Sudah pasti kita eliminasi juga ya.
Yang E juga ada kata-kata penjelasan. Jadi penjelasan itu memang tidak perlu ya teman-teman. Ya udah jelas, jawaban nomor 2 adalah yang C, esensi materi. Oke, kita lanjut di soal nomor 3 karena lumayan panjang ya. Teman-teman bisa baca dulu soalnya, jadi nanti tahu apa yang dimau soal di sini. Teori tersebut dikenal dengan nama. Oke, jadi yang ditanyakan di sini adalah teorinya ya. Teori apa gitu. Kita baca soalnya. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Oke, kita dapat keyword di sini bahwa ada perkembangan kognitif. Artinya kemungkinan besar ini akan membahas tentang teori kognitif ya. Kita bisa lihat di opsi bahwa untuk Jean Piaget, ada Brunner dan juga Ausubel, ini semuanya memang dia ini ya tokoh-tokoh dari teori kognitif itu sendiri. Sementara untuk Watson dan juga Edward Lee itu adalah teori dari behaviorisme ya. Lee Thorndike mungkin itu lebih ini lagi teman-teman lebih familiar kalau ada kata Thorndike-nya gitu. Oke, kita lanjut di sini. Keywordnya adalah perkembangan sistem syaraf ya, dan juga bertambahnya umur nih. Jadi teori belajar di situ yang lebih menitik beratkan kepada perkembangan sistem syaraf dan bertambahnya umur seseorang. Itu teori yang mana? Nah, seperti yang teman-teman tahu, ini pasti sudah paham banget karena familiar ya, sering banget keluar. Teori seperti ini sering kita tahu juga dibagi jadi 4. Ada sensori motor, ada praoperasional, ada operasi konkret, dan juga operasi formal. Nah, itu untuk tahap-tahapannya. Dan juga pada teori ini lebih menekankan kepada aspek-aspek perkembangan sendiri, yang ada asas skemata, asimilasi, akomodasi, dan nanti ada penyeimbangnya atau keseimbangan, kayak gitu. Ekuilibrasi ya teman-teman. Nah ini udah jelas banget, semuanya pasti paham bahwa itu adalah merupakan teori perkembangan Jean Piaget. Sudah jelas ya dari keyword yang kita dapatkan di soal. Nah, sementara untuk teori belajar menurut Brunner, teman-teman juga pasti masih ingat Brunner ya, ada enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Pernah dibahas? Lalu di sini ada belajar bermakna dari David Ausubel. Nah, di situ bahwa pada konsep-konsep relevan terdapat pada struktur kognitif seseorang. Itu belajar bermakna. Lanjut lagi, di situ ada teori perkembangan Watson. Itu tadi behaviorisme ya. Dan Thorndike juga sama, behaviorisme. Seperti yang teman-teman tahu, lebih dikenal dengan teori koneksionisme, yaitu stimulus dan juga respon, behaviorisme. Bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjut. Soal nomor 4. Seorang guru melakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran pada peserta didik. Namun, hasil setiap individu berbeda. Apa yang seharusnya guru tersebut lakukan agar hasil yang didapat sesuai ketercapaian indikator? Nah, jadi di situ intinya adalah guru ini sudah melakukan pembelajaran, lalu dilakukanlah yang namanya evaluasi. Nah, ternyata hasilnya itu beda-beda nih setiap individu. Lalu tindak lanjutnya yang harus kita lakukan apa? Gitu ya. Yang A, melakukan remedial. Bisa ya, jadi kan kalau memang ada peserta didik yang belum paham, belum bisa memahami materi, bisa kita lakukan remedial. Kita lihat dulu opsi yang lain. Menjelaskan kembali dengan bantuan media. Oke, bisa juga kita bantu dengan media. C.
mengabaikan dan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, ini jelas banget ya teman-teman, diabaikan saja lalu lanjut ke materi selanjutnya. Udah pasti kita eliminasi, karena ketika ada peserta didik yang memang belum paham, kita tidak bisa abai saja, cuek, dan langsung lanjut ke materi selanjutnya ya, bertentangan dengan profesionalisme kita sebagai guru. Yang D, membuat soal yang lebih mudah. Saya rasa konteksnya bukan di situ ya, karena bukan berarti kalau peserta didiknya tidak paham, maka soalnya kita turunkan jadi lebih mudah, karena intinya adalah peserta didik itu harus memahami KD-nya. Nah, KD-nya itu seperti apa? Bukan berarti kita turunkan saja nih biar mudah, biar bisa peserta didiknya nilainya bagus. Bukan begitu ya konsepnya. Jadi ini juga langsung bisa kita eliminasi, teman-teman. Lalu opsi yang E, membuat strategi penjelasan khusus sesuai kemampuan peserta didik. Oke, bisa ya. Nah, di sini mana jawaban yang paling tepat ya? Kita menyisakan ada opsi A, B, dan juga yang E. Oke, jadi untuk yang opsi A di sini, melakukan remedial. Nah, di sini masih terlalu umum ya, teman-teman. Masih terlalu general banget remedial. Ya, remedialnya seperti apa? Karena kan konsep remedi itu ada beberapa ya. Ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan presentase yang dicapai oleh peserta didik. Jadi, saya rasa untuk yang A itu kurang tepat. Karena di sini hasil setiap individu itu berbeda-beda. Artinya banyak di situ yang tidak mencapai batas tuntasnya, gitu. Di sini kita menyisakan B dan juga E. Nah, saya rasa opsi E itu dia lebih kuat. Karena kenapa? Karena di sini dia memuat ada strategi. Strategi di situ kan artinya bisa nanti dengan alat bantu media, ada dengan metode baru yang berbeda. Jadi dia lebih tingkatannya lebih tinggi, lebih kompleks daripada yang B, yang hanya sekedar bantuan media, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 4 adalah yang E, teman-teman. Oke, lanjut. Soal nomor 5, wow, ini lumayan panjang ya soalnya. Kita baca dulu deh apa soalnya. Analisis standar teknologi pendidikan nasional untuk siswa yang manakah pernyataan tersebut. Oke, jadi pernyataan di atas itu yang mana gitu ya. Nah, kalau soalnya panjang begini, biasanya saya akan baca dulu opsinya, teman-teman. Jadi, baca secara sekilas opsinya itu seperti apa. Di sini ada kreativitas dan inovasi, lalu komunikasi dan kolaborasi, penelitian dan kelancaran informasi, kewarganegaraan digital, operasi teknologi, dan konsep. Oke, jadi kita paham arahnya soal itu mau kemana. Arahnya soal adalah nanti ada semacam pernyataan di soal, lalu itu masuknya ke yang mana gitu. Oke, kita langsung baca saja soalnya. Jadi di sini standar teknologi pendidikan nasional untuk siswa atau National Education Technology Standards for Student, NETS, gimana ini bacanya? Mengemukakan terdapat 6 keterampilan penting yang harus dimiliki dan ditanamkan guru kepada siswa guna mencapai keberhasilan di sekolah dan karirnya di masa depan. Ini yang namanya stimulus, teman-teman. Sebenarnya nggak perlu dibaca dengan serius gitu ya. Ini hanya hanya untuk menuju ke soal saja dipanjang-panjangin gitu biasanya, supaya kadang kita tidak konsentrasi gitu. Karena gini, memang kemampuan membaca di Indonesia itu masih sangat rendah, teman-teman. Jadi anak-anak atau orang kebanyakan itu bisa saja baca, tapi permasalahannya adalah apa yang dibaca itu biasanya kurang bisa dipahami. Nah, sementara di sini kita harus baca yang panjang dan juga kita harus jawabnya cepat pula. Makanya memang kita butuh yang namanya strategi. Jadi kita bacanya cepat saja. Kalau memang ini adalah ciri-ciri soal HOTS yang merupakan stimulus, artinya tidak begitu informasinya tidak begitu harus penting banget gitu, teman-teman. Lanjut ya. Keterampilan siswa ini penting diketahui guru guna menyesuaikan kebutuhan siswa dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini. Nah, ini kan hanya menghantarkan saja nih, teman-teman. Oke.
Siswa menggunakan media digital dan lingkungan untuk berkomunikasi dan bekerja secara kolaboratif, termasuk dari jarak jauh. Ini sebenarnya kita udah dapat nih kata kuncinya di sini. Ada komunikasi dan juga kolaboratif. Oke, udah saya rasa tidak perlu dibaca untuk selanjutnya ya. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Nah, ini soal model seperti ini, soal ya dibilang hot sebenarnya iya. Walaupun mungkin kelihatannya gampang, ini saya bilang hot karena dia soalnya panjang gitu. Dan di sini sebenarnya banyak sekali stimulus yang hanya menghantarkan saja ke soal informasi yang kita butuhkan hanya ini sebenarnya. Makanya ini masuk ke soal HOTS. Ya itu tadi, kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, soal ini mungkin menurut teman-teman tidak begitu sulit, tapi karena panjang, nah itu tuh strategi kita, bagaimana supaya soal yang panjang ini kita bisa nangkep dengan cepat dan langsung ketemu keywordnya gitu ya. Caranya adalah perbanyaklah membaca. Jadi kita terbiasa membaca bacaan yang panjang, terbiasa nanti kita langsung dapat maksud dari bacaan itu, langsung dapat keywordnya, gitu ya. Baca apa saja teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini adalah 6 tadi ya yang disampaikan di depan. Ada kreativitas dan inovasi, komunikasi dan kolaborasi, penelitian dan kelancaran informasi, berpikir kritis, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, kewarganegaraan digital, dan juga operasi teknologi dan konsep. Deskripsinya ada di sini, teman-teman bisa baca sendiri ya. Kita lanjut. Lanjut ya ke soal nomor 6. Oke, ini panjang lagi teman-teman. Karena panjang kita baca dulu soalnya di sini ya. Dalam pembelajaran tersebut, sebenarnya guru memperhatikan karakteristik umum peserta didik yaitu. Oke, jadi ini kita akan bahas karakteristik peserta didik. Pastinya teman-teman semuanya sudah baca dan pelajari yang ada di modul ya. Karakteristik peserta didik itu ada di modul 2, teman-teman. Silahkan dibaca-baca lagi modulnya. Oke, kita lihat pernyataannya di atas. Pak Ade seorang guru di jurusan multimedia. Pada saat melakukan proses pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran yang diharapkan dimiliki. Kemudian, untuk melihat kemampuan awal peserta didik, dilakukan pretest terlebih dahulu. Setelah tahap tersebut dilakukan, kemudian Pak Ade melakukan tahap inti, yaitu membahas tema tersebut dengan media permainan yang berkaitan dengan materi. Suasana kelas tampak antusias, aktif, dan menyenangkan. Setelah materi dipahami dan waktunya cukup, maka Pak Ade mengakhiri pelajaran dengan kegiatan penutup. Oke, intinya di sini Pak Ade itu dia ada kegiatan pembuka, lalu ada inti dan penutup. Nah, di situ di pembukanya ada pretest dulu. Lalu ada permainan nih, permainan di sini yang menyenangkan, artinya dia untuk menggugah di situ supaya antusias lagi. Nah, itu udah jelas ya teman-teman bahwa ini adalah memperhatikan karakter umum peserta didik yaitu minat. Di mana minatnya? Nah, di sini dari kata permainan, lalu ada tujuan pembelajaran juga di situ. Nah, dia memperhatikan benar-benar minat dari peserta didik supaya tampak antusias, aktif, menyenangkan, sehingga anak-anak itu senang mengikuti pembelajaran. Begitu ya. Kita lanjut. Soal nomor 7. Pak Abdul mengajukan serangkaian pertanyaan kepada peserta didik yang dirancang secara khusus untuk membantu mereka menggunakan pengetahuan sebelumnya, sehingga mereka siap menerima materi yang akan diajarkan. Apa yang dilakukan oleh Pak Abdul merupakan maksud atau dimaksudkan untuk memicu apa? Nah, di sini keywordnya teman-teman adalah dengan pengetahuan sebelumnya. Artinya, pengetahuan sebelumnya itu benar-benar diperhatikan supaya nih kelihatan nih pengetahuan sebelumnya itu seperti apa. Jadi sudah siap
untuk menerima materi yang akan diajarkan. Nah, ketika Pak Abdul itu di sini nih ya, pada saat mengajukan serangkaian pertanyaan, nah, di situnya dia tahu nih, oh berarti pengetahuan awalnya peserta didik baru di tingkat sekian. Oke, nanti materi yang akan saya sampaikan berarti strateginya seperti ini, gitu. Jadi yang dilakukan Pak Abdul adalah motivasi, minat, retensi, strategi kognitif, atau pengalaman. Silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, tepat sekali ya teman-teman semuanya, jawabannya adalah retensi. Nah, di sini retensi itu apa? Retensi itu kemampuan peserta didik menyimpan materi dalam memorinya. Jadi, materi-materi yang sudah disampaikan terdahulu, mungkin di jenjang kelas sebelumnya, atau di pertemuan sebelumnya, sudah tersimpan sejauh mana. Nah, itu penting banget bagi kita guru ya. Kita harus benar-benar tahu pengetahuan awal dari peserta didik itu seperti apa, retensinya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan strategi yang tepat nanti untuk pembelajaran itu bagaimana. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Soal nomor 8, digitalisasi media pembelajaran dari konferensi ke media merupakan suatu bentuk pembelajaran abad 21. Contohnya adalah guru menggunakan OHP pembelajaran, guru menggunakan gambar, menggunakan file presentasi, menggunakan media peraga, dan menggunakan cerita pembelajaran. Oke, jadi di sini intinya adalah kita beralih dari konvensional ke media digital. Artinya kita menggunakan media digital gitu ya. Oke, yang pertama adalah OHP atau proyektor. Ya, mungkin bisa ya teman-teman. Lalu yang B di sini ada gambar. Saya rasa ini masih konvensional, jadi bisa kita eliminasi langsung. Yang C ada file presentasi. Oke, bisa dengan PPT tadi ya. Yang keempat ada media peraga. Ini masih konvensional. Lalu yang kelima atau yang E adalah cerita. Nah, ini juga konvensional juga, teman-teman. Nah, di sini kita menyisakan yang OHP dan juga file presentasi. Yang lebih tepat yang mana? Iya, tepat sekali, jelas yang presentasi ini, teman-teman. Nah, karena guru sekarang di era media digital seperti ini, sebaiknya memang menggunakan file-file model presentasi seperti yang tadi disampaikan di depan ya, dengan poin-poinnya saja, dan kita bisa menjelaskan kepada peserta didik dan memancing peserta didiknya itu supaya nanti lebih aktif lagi gitu. Selain itu memang itu kalau kita PTM ya, kalau kita online seperti sekarang ini pastinya teman-teman semuanya di sini sudah hebat semuanya dengan menggunakan media-media yang banyak sekali ya. Ada yang pakai video pembelajaran, Google Classroom, lalu pakai apalagi ya yang lain ya, dengan menggunakan yaitu tadi file presentasi ya, PPT dibuat yang menarik gitu. Pastinya guru-guru sekarang sudah mulai bisa apa ya, namanya kita bisa bilang karena sekarang eranya digital dan juga memang di pandemi seperti ini, mau tidak mau kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Kita lanjut. Soal nomor 9. Kita baca dulu soalnya di sini karena dia lumayan panjang ya. Tipe pembelajaran tersebut dinamakan. Oke, jadi di sini adalah tipe belajar. Kita baca soalnya, tipe belajar yang menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Oke, kita udah dapat keywordnya ya. Di sini ada transformasi budaya, ada perubahan dalam lingkungan sosialnya. Udah jelas ya, itu adalah merupakan belajar
emansitoris ya. Untuk yang opsi A, teman-teman pasti udah tahu banget ya, ini ada belajar teknis, belajar praktis, dan tahap selanjutnya adalah belajar emansitoris. Itu seperti ada tahap-tahapannya gitu ya, ada hierarkinya. Ya, jadi ini pandangan Habermas tentang pembelajaran ya. Pertama adalah belajar teknis. Jadi memang harus tahu urutannya ya. Teknis itu dia berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Lalu belajar praktis, berarti praktis itu bagaimana seseorang bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial, dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Lalu tahapan yang terakhir adalah belajar emansitoris. Jadi kalau sudah tadi kedua tahapan tersebut, ini yang paling kompleks ya. Jadi ditekankan upaya supaya mencapai pemahaman dan kesadaran yang tinggi terhadap perubahan atau transformasi budaya yang ada dalam lingkungan sosialnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Soal nomor 10. Seorang siswa sangat sulit untuk menerima materi ketika guru menyampaikan materi pembelajaran dengan lisan. Tetapi ketika menyampaikan materi dilakukan dengan praktikum, siswa tersebut menunjukkan antusias terhadap materi pembelajarannya dan dapat menerima dengan sangat baik. Nah, siswa tersebut tergolong ke dalam apakah pasif, aktif, auditorial, visual, atau kinestetik. Nah, ini adalah gaya belajar ya, yang memang gaya belajar peserta didik itu berbeda-beda. Kita sebagai guru harus benar-benar tahu gaya belajar peserta didik sehingga kita bisa menerapkan strategi yang tepat. Jadi nanti peserta didiknya itu bisa antusias, bisa senang dengan pembelajarannya. Kalau sudah seperti itu, nanti peserta didik akan dapat menerima materi dengan lebih baik. Nah, kita ketemu keywordnya di sini, teman-teman, bahwa di situ ternyata dilaksanakan praktikum. Nah, saat praktikum itu siswa lebih semangat lagi. Kita tahu bahwa praktik itu artinya lebih ke kegiatan siswanya yang aktif dengan praktik di situ ya, dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai percobaan. Artinya anak-anak itu banyak bergerak. Nah, di sini itu masuk ke dalam gaya belajar kinestetik. Oke, seperti itu ya teman-teman, dan memang anak-anak SD itu sebagian besar lebih ke sini ya, dia lebih banyak ke gerak, lebih ke kinestetik gitu. Anak-anak seperti ini akan sangat bosan ketika hanya mendengarkan penjelasan guru, dan dia gerak semua, kalau nggak tangan gerak, kaki gerak, jalan-jalan. Kalau dia hanya duduk diam, nanti lama-lama dia isengin tuh teman-temannya gitu, jadi tipe seperti ini. Oke, sekian, sudah ada 10 soal, ternyata tidak terasa ya. Sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kemarin saya sudah janji ya mau ada tryout ke-7. Ditunggu tryoutnya, masih saya persiapkan. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau bergabung di Cibi, Cispi Bimbel masih bisa ya, bisa teman-teman cek linknya lagi, bisa cek kontak person saya, langsung terhubung ke saya ya, nanti ada di deskripsi box. Dan untuk pembelajarannya ada grup WA dan juga Zoom, akan dimulai di minggu ini ya teman-teman, jadi beberapa hari lagi ini masih ada menyisakan beberapa kuota untuk teman-teman yang belum bisa bergabung. Silahkan langsung chat saja ke saya ya, ke Kak Kristi. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ditunggu ya untuk kemampuan teknis profesional SD, untuk manajerial, sosiokultur, dan juga wawancara. Oke, sampai jumpa semuanya. Semoga dapat NIP P3K 2021. Amin amin ya robbal alamin. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.